Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Hadirin kaum muslimin muslimat, ikhwah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, serta orang-orang yang setia mengikuti jejak langkah beliau sampai akhir zaman. Di malam hari ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah mempertemukan kita di majelis yang mulia ini. Kita akan membahas sebuah karya dari seorang imam, seorang mujaddid, yaitu mujaddid dakwah salafiyah yang namanya tidak asing lagi, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan kita tidak akan menyinggung tentang siapa beliau karena profilnya itu sudah cukup dikenal oleh teman dan juga oleh lawan. Jadi barang siapa yang ingin mengenalnya, dia bisa dengan mudah mendapatkan informasi tentangnya. Namun pada kesempatan kita di malam hari ini, di hadapan kita ada sebuah kitab. Kitab itu adalah kitab Silsilah Rasail. Silsilah Rasail ini kalau kita bahasa Indonesia kan adalah rangkaian dari risalah-risalah, karena dia berisikan risalah-risalah kecil. Kenapa kok risalahnya kecil, nggak besar? Karena kondisional. Ya, sebagian musuh dakwah menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu bukan ulama karena risalahnya hanya kutaib, karena buku-buku kecil. Hal ini bisa dijawab karena memang kondisinya ketika itu tidak memungkinkan bagi beliau untuk menulis kitab-kitab besar. Bagaimana kita ketahui bahwa beliau adalah muassis, seorang yang membangun pondasi dakwah hingga kita lihat sampai sekarang ini nikmatnya kita rasakan semua, yaitu dengan berdirinya kerajaan Saudi Arabia. Jadi karena kondisional itulah banyak dari karya-karya beliau itu hanya tulisan-tulisan singkat. Nah, kitab Silsilah Rasail ini merupakan kumpulan dari risalah-risalah beliau yang dijabarkan dan diberi penjelasan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, masih hidup sampai sekarang, alhamdulillah. Berisikan 9, kalau tidak salah, 9 rasail. Dan di malam hari ini, berdasarkan permintaan dari DKM, kita akan membahas risalah yang kelima, yaitu pembahasan tentang nawaqidul Islam, tentang pembatal keislaman. Perlu kita ketahui bahwa pembahasan tentang pembatal keislaman ini masuk ke dalam kitab-kitab fikih dari semua mazhab. Jadi dia sebenarnya bukan pembahasan yang spesial yang diartikan
ini pembahasan level tingkat tinggi, sebenarnya tidak juga. Melainkan dia merupakan pembahasan yang sangat mendasar. Dan juga bukan monopoli dari dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Karena kalau kita lihat kepada kitab-kitab fikih, kita akan mendapati di sana bab hukum murtad, bab tentang hukum orang yang murtad. Ya mungkin kita nggak sampai ke situ, bahasnya cuman thaharah, salat, baik lagi thaharah lagi. Gitu ya. Syukur-syukur sampai haji misalnya, alhamdulillah. Tapi berapa orang yang belajar fikih sampai haji? Namun kalau dia telusuri terus, ya, masuk ke dalam part bagian dari kitab muamalah, maka dia akan dapati perlahan-lahan pembahasan tentang bab hukum murtad, bab tentang hukum orang yang murtad. Ya ini poin. Ya, apa itu? Bahwa ini bukan pembahasan yang khusus dan bukan pula pembahasan yang menjadi monopoli dari dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan nawaqidul Islam? Nawaqid itu bentuk jamak dari naqid. Sebut juga dengan mubtilat, yaitu pembatal. Seperti misalnya mubtilatul wudu, mubtilatus salat, pembatal-pembatal wudu, pembatal-pembatal salat. Begitu juga di sini disebut dengan nawaqidul Islam, yaitu perkara-perkara yang menjadikan Islam seorang itu menjadi batal apabila dia melakukannya. Nanti kita akan singgung perkataan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Ya. Kita segerakan dulu di sini bahwa perkara-perkara yang menjadikan Islam seorang itu batal itu muaranya 4. Muaranya 4. Apa aja? Yang pertama adalah al-i'tiqad, keyakinan. Kemudian yang kedua al-fi'il, yaitu perbuatan. Kemudian yang ketiga al-qaul, yaitu ucapan. Dan yang keempat asyak, yaitu keraguan. Dan masing-masing dari 4 perkara ini dia berdiri sendiri-sendiri. Apa maksudnya berdiri sendiri-sendiri? Nah, ini perlu kita pahami. Maksud dari dia berdiri sendiri-sendiri artinya apabila seorang meyakini keyakinan kufur, maka batal Islamnya. Seperti meyakini bahwa Allah itu tsalitsu tsalatsa. Aku muslim namun dia meyakini kebenaran ajaran Trinitas. Ya. Maka dia batal Islamnya. Kemudian al-fi'l, perbuatan. Misalnya sujud li ghairillah. Sujud ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melakukannya batal Islamnya walaupun dia tidak meyakini. Itu yang dimaksud dengan berdiri sendiri-sendiri. Ya, walaupun dia tidak meyakini kebenaran sujud kepada selain Allah. Ya, apabila dia melakukannya, ya, yang pertama dengan kerelaan, artinya tanpa paksaan. Kemudian yang kedua, ya, perbuatannya adalah kekufuran. Seperti misalnya sujud pada selain Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi semua pembatal-pembatal keislaman itu cukup cek 2 hal. Ya, cukup yang dicek itu 2 hal. Apa aja? Yang pertama, betul nggak itu pembatal? Ya. Artinya jangan kita golongkan yang bukan pembatal menjadi pembatal. Itu misalnya sendawa. Ya, sendawa batal sholatnya. Ya enggak. Ya. Enggak ada orang sendawa batal sholatnya. Jadi pastikan. Ya. Buang angin, sepakat batal? Sepakat. Ya. Jadi yang pertama harus diperiksa adalah perbuatannya. Kemudian apakah dia lakukan perbuatan itu dengan kerelaan atau tidak? Ya, artinya tanpa paksaan. Hanya itu yang diperiksa. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, yang tadi yang pertama keyakinan. Kemudian yang kedua apa? Perbuatan. Kemudian yang ketiga adalah ucapan. Seperti misalnya sabullah, mencaci Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mencaci Quran. Ya. Atau mencaci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau dia ucapkan saya kafir.
Itu pernyataan kufur. Maka dia batal Islamnya walaupun perbuatannya tidak melakukan kekufuran dan hatinya tidak meyakini. Itu yang dimaksud dengan berdiri sendiri-sendiri. Ya, jadi nggak mesti seluruhnya dilarikan kepada keyakinan. Ya, nggak mesti seluruhnya dilarikan kepada keyakinan. Lihat dulu keyakinannya gimana. Nggak. Melainkan dia berdiri sendiri-sendiri. Dan siapa yang sujud kepada selain Allah, batal Islamnya walaupun dia tidak meyakini. Barang siapa mencaci Allah Azza wa Jalla, maka batal Islamnya walaupun dia tidak meyakini. Ya, ingat ya pasal tentang main-main dalam agama. Kan nggak ditanya tentang keyakinannya. Oke. Kemudian yang keempat apa? Asyak, yaitu keraguan. Barang siapa yang ragu terhadap kebenaran la ilaha illallah, ya, kebenaran syahadat, kebenaran ajaran Islam. Seperti misalnya ditanya, kemudian dia bilang, saya nggak tahu apakah Islam yang paling benar atau Kristen yang benar. Maka orang tersebut batal Islamnya. Nah, pembatal keislaman ini itu ada banyak. Ya. Ada banyak. Muaranya 4. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di sini menyebutkan yang paling bahaya. Yang pertama, kemudian yang kedua yang paling banyak terjadi. Yang paling bahaya dan yang kedua yang paling banyak terjadi. Baik. Kemudian kita akan masuk, apa sih dalilnya bahwa Islam seorang itu bisa batal? Ada banyak dalam Al-Qur'an. Ya. Ada banyak dalam Al-Qur'an. Seperti misalnya yang terdapat dalam surat Al-Baqarah di ayat yang ke-217. Allah Azza wa Jalla bilang, "Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir, fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Barang siapa yang yartadid itu mundur ke belakang. Ya, dia murtad dari agamanya. Ini dalil bahwa Islam seseorang itu bisa batal. Baik disengaja atau tanpa sadar. Tanpa sadar di sini perlu dikasih keterangan, bukan melakukannya seperti orang ngigo. Bukan. Kalau itu nggak ada hukum. Ya. Seperti mimpi caci Allah. Waliyadzubillah. Ini apa isi kepalanya kok bisa mimpi caci Allah gitu ya. Terus mulutnya mencaci Allah dan dia sedang mimpi. Ada hukum nggak? Nggak ada. Ya, tadi katanya murtad tanpa sadar. Maksudnya tanpa sadar bahwa itu adalah kekufuran. Tanpa dia sadari bahwa itu adalah kekufuran, dia batal Islamnya. Tapi dia harus lakukan perbuatan itu bikhtiyari, itu dengan kerelaan. Ya, bukan tanpa paksaan. Baik. Jadi itu dalil yang pertama. Ya. Juga ada dalil yang kedua seperti misalnya firman Allah Azza wa Jalla yang terdapat dalam surat Al-Maidah di ayat yang ke-54 di mana Allah Azza wa Jalla katakan, "Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah." Wahai orang-orang yang beriman, may irtadda ay raja'a, mundur ke belakang. Barang siapa yang murtad dari kalian, keluar dari agamanya, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah, maka Allah akan datangkan satu kaum yang Allah cinta kepada mereka dan mereka juga cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya rasa cukup untuk penyebutan dalilnya. Artinya kita dapat di sini satu poin bahwa ya, berdasarkan dalil, berdasarkan nas, Islam seseorang bisa batal. Kenapa kita harus tekankan ini? Karena ada di sana kelompok yang menganggap bahwa selagi orang itu muslim, apapun yang dia lakukan maka nggak batal perbuatan Islam. Sekalipun kekufuran yang berat, maka orang tersebut nggak batal Islam. Nah, ini keliru. Ya, ini keliruan. Ya. Jadi yang benar bahwa di sana ada perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan, keyakinan-keyakinan yang jika dilakukan maka orang tersebut ya menjadi batal Islamnya. Nah, ini yang ingin saya sampaikan berikutnya seperti yang tadi saya sudah sebutkan, yaitu kalam dari Syekh Shalih Al-Fauzan bahwa muara dari pembatal-pembatal yang 10 disebutkan di sini
atau yang sekian banyak disebutkan dalam kitab lain yang nggak disebutkan di sini, itu 4. Ya, apa kata Syekh Shalih Al-Fauzan? Kita baca di halaman yang ke-213. Beliau berkata, qala fariddatu takunu bil qawli wa takunu bil fi'li wa takunu bil i'tiqad wa takunu bis syak. Kemurtadan itu terjadi dengan ucapan, terjadi juga dengan perbuatan, terjadi juga dengan keyakinan, dan terjadi juga dengan sebab keraguan fi syai'in min umuriddin, dalam perkara-perkara agama. Cuma perlu kita tekankan lagi di sini. Apa ini maksud dengan keraguan tentang perkara agama? Apakah ragu ya besok puasa atau belum puasa terus batal? Bukan. Tapi ragu dalam perkara-perkara yang absolut. Seperti misalnya apa? Ragu terhadap kebenaran la ilaha illallah. Itu yang dimaksud pembatal. Ya. Ragu terhadap bahwa hanya Islam yang benar. Seperti sekarang kan didengungkan bahwa semua agama sama. Ya. Kalau anak-anak antum sekolah di sekolahan yang diajarkan PPKN, mungkin sudah ya sedikit keracunan itu kayak gitu. Karena saya juga ngajar PKN. Ya. Saya ngajar PKN. Saya lihat ya silabusnya ngeri. Ya. Jadi saya harus ajarin sesuai silabus, saya ajarin juga yang benernya gimana. Ya, jadi double ngajar PKN. Jadi gitu. Ya. Ragu terhadap perkara-perkara yang besar. Seperti misalnya ragu akan wajibnya sholat bagi orang yang tinggal di ya peradaban, tengah peradaban nih seperti kita nih, walaupun di ujung Jakarta, tapi kita di tengah peradaban. Persoalan bahwa sholat itu wajib, ini musyah. Perkara yang sudah diketahui oleh setiap orang yang sholat dan yang nggak sholat. Ya, lain hal kalau misalnya di pedalaman. Ya, baru masuk Islam, lain hal. Kita tahu dulu. Tapi di tengah peradaban dia bilang salat laisa biwajib, enggak wajib. Ya. Atau misalnya al-khamru halal. Ini minuman keras halal. Atau dia bilang az-zina halal. Ya. Besok-besok jadi imam enggak bisa kita salat di belakangnya. Ya, dia nyembelih untuk kurban, kita enggak makan sembelihannya. Nah. Jadi begitu. Jadi yang keempat adalah syak, keraguan. Ya. Seperti juga tadi sudah disinggung, ya, mengatakan bahwa semua agama sama. Ya, semua agama mengajak pemeluknya ke surga. Ya, atau ucapan-ucapan yang semisal. Nah, di sini dicontohkan oleh Syekh, qala kaman syakka fi wujubis salat. Seperti orang yang ragu akan wajibnya salat. Ya, wajibnya zakat, atau ragu terhadap tauhid. Ya. Atau dia ragu Muhammad itu nabi atau bukan. Hah. Antum salat di belakang orang seperti itu? Ya, antum sholli khalfa. Kita enggak salat di belakang orang yang mengatakan seperti itu. Kata Syekh qala fa innahu yakfuru. Ya, sungguhnya orang tersebut telah ya kafir, telah batal Islamnya. Kan enggak boleh kan ngomong kafir, ya udah non muslim. Jadi hadirin mulia Allah, ini ya. Nah, kemudian yang berikutnya, ini perlu untuk disampaikan bahwa apa tujuan kita belajar nawaqidul Islam? Yang pertama, untuk kita dulu agar kita tahu dan tidak terjatuh kepada pembatal. Dari sini kita lihat penting apa nggak penting? Penting. Ya, berarti semua orang Islam harus tahu pembatal-pembatal keislaman. Kenapa? Agar dia bisa merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Nah, kemudian yang kedua, yang juga perlu saya tekankan di sini. Belajar nawaqidul Islam bukan tujuannya untuk tasrih. Ya, untuk tasrih. Jadi ada 3 pembahasan di sini. Yang pertama, i'tiqadul kufur, meyakini orang itu telah kafir. Ya, semua orang ini bisa lakukan. Ya. Yang kedua, tasrih, dia lontarin ucapan itu, ya kafir. Ya. Dan yang ketiga, menindak. Ini 3 pembahasan. Ya. Yang pertama, meyakini, ini bisa dilakukan oleh siapa aja. Ya, at-tasrih, terang-terang mengatakan Anda telah kafir. Ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang punya wilayah. Misalnya siapa? Pemerintah. Ya, atau ya,
bapak sama anaknya. Anaknya pindah agama, kata bapaknya, kamu juga kafir, nah. Boleh nggak? Ya, ada mudarat? Enggak. Melainkan dia sedang memperingatkan si anak, ya, agar segera taubat dan kembali kepada Islam. Ya, bisa. Atau suami kepada istrinya, ya, tujuannya sebagai dakwah. Ya. Nah ini yang kedua. Yang kedua apa? Tasrih. Ya. Yang ketiga menindak orang yang kafir. Nah ini perannya wulatul umur. Ya, bagian penindakan ini bukan perannya individu masyarakat. Yang pertama, kemudian yang kedua bukan juga kelompok-kelompok masyarakat, melainkan itu hanya perannya wulatul umur. Ya, seperti ada orang kafir, satu orang. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man baddala dinahu faqtulu." Barang siapa menukar agamanya, bunuh. Dia lihat tetangganya pindah agama, besok berangkat kantor ente tusuk, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Kenapa? Karena itu perannya wulatul umur. Ya, perannya pemerintah. Ya, karena itu kewajiban, sifatnya adalah kewajiban kolektif. Mereka tegakkan fabiha wa ni'mah, berarti dia tegakkan agama Allah. Mereka nggak tegakkan, mereka kelak yang bakal nanggung akibatnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang dari dua hal yang pertama, meyakini dan terang-terangan. Saya tekankan, bukan maksud belajar Nawaqidul Islam buat kita sembarangan ngomong. Melainkan tujuannya apa? Agar kita tahu yang pertama, siapa teman, siapa lawan, siapa muslim, siapa kafir, kepada siapa kita memberikan kesetiaan, yaitu loyalitas, dan kepada siapa kita memberikan bara'ah, yaitu anti loyalitas. Ya, yang paling simpel. Ya, tiba-tiba ada pemuda, ceritanya nih, datang lamar anak perempuan ente. Hah? Baru kemarin ente lihat dia nyembelih untuk kuburan, terima nggak? Tunggu dulu. Kenapa? Di situ awal barok. Kita nggak terima, nggak mungkin kita nikahin orang yang batal Islamnya dengan anak perempuan kita. Ya. Atau misalnya jadi imam, kita nggak sholat di belakangnya. Ini terkait dengan ibadah-ibadah harian. Hal-hal yang seperti itu tujuan dari kita mempelajari, ya, pembatal keislaman. Baik. Ikhwas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila itu semua telah dipahami, ya, di sini ada 10 pembatal. Tadi sudah disebutin, ya, dan disebutkan juga oleh penulis bahwa 10 ini bukan semuanya. Ya. Melainkan hanya yang paling bahaya, ya, dan yang paling sering terjadi. Ya. Kita akan bahas, ya, satu persatu, ya. Memang agak unik juga nih kajian kita. Biasanya menjelang Ramadan bahas fikih Ramadan, ini bahas Nawaqidul Islam. Karena ini sesuai pesanan aja, ya, di pesannya Nawaqidul Islam, ya, bahas Nawaqidul Islam. Baik. Yang pertama kata penulis, ya, belum baca sini. Qala rahimahullah, i'lam anna nawaqidul islami 10 nawaqid. Ketahuilah bahwa pembatal-pembatal keislaman itu ada 10. Ya. Al-awwalu, ini yang paling pertama. Ya, ditaruh sebagai, ya, pembatal yang pertama karena memang ini yang paling besarnya. Ya. Apa itu? Qala asyirku fi ibadatillahi ta'ala wahdah. Melakukan kesyirikan dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, Anda pengen taruh buat antum kaidah. Ya. Definisi-definisi kalau kita belajar harus apa? Pembagian-pembagian harus dikuasai. Itu namanya belajar. Ya, misalnya dalam persoalan ada 3 bagian. Itu pemetaan. Ya. Nah, kalau metode belajarnya benar, insyaallah taala kita paham. Oke. Asyir. Kalian kita murajaah. Apa definisi syirik? Ada yang bisa jawab? Ma huwa syirk? Apa arti syirik? Nah, antum, asyir.
Syirik lo gitu. Meyakini Allah sebagai Rabb, saya meyakini Allah ada meyakini Allah sebagai Rabb sebagai Tuhan, dan di sisi lain dia meyakini ada apa yang memberikan masalah kayak gitu. Nah, bahasa insyaallah. Ada yang lain? Abu Fauzan. Makna syirik. Mendekatkan Allah dari ibadah. Ini aja. Kita apa nih? Kita apa sih istilahnya? Penyetaraan ya? Apa sih istilahnya? Penyetaraan ya. Udah, apalin. Ya. Asyirk itu sarful ibadah li ghairillah, memberikan ibadah kepada selain Allah. Udah. Jadi kalau ditanya apa itu syirik? Syirik sarful ibadah li ghairillah. Jadi bisa hafal bahasa Arabnya atau langsung bahasa Indonesianya, yang penting pemahaman kita setara. Syirik adalah sarful ibadah li ghairillah, memberikan ibadah kepada selain Allah. Ada. Nah, itu yang antum bisa hafalkan. Ya. Tapi pemahamannya kita akan tambah nih. Ya. Memang kita mengetahui bahwa kesyirikan itu terjadi dalam rububiyah, dalam uluhiyah, dan asma wa sifat. Ya. Dalam rububiyah seperti meyakini ada pencipta lain selain Allah. Dalam uluhiyah nyembah selain Allah, walaupun dia udah ibadah kepada Allah. Ya. Dalam asma wa sifat seperti ya menamakan selain Allah dengan nama Allah yang khusus bagi Allah Azza wa Jalla di antaranya. Artinya pengertian syirik itu bisa kita perluas, bisa kita persempit. Cuman yang dibahas di sini adalah syirik dalam uluhiyah. Dan syirik dalam uluhiyah inilah ya yang mewakili dakwah tauhid yang dibawa oleh Nabi SAW dan para anbiya sebelum beliau alaihi salatu wassalam. Karena itu poros, ya, poros dari dakwah para nabi. Ya, sedikit kita ulas bahwa orang-orang musyrikin di zaman Nabi itu sudah ibadah kepada Allah. Ini poin harus kita pahami dulu. Jadi jangan sampai kita menyangka bahwa mereka belum ibadah kepada Allah. Mereka sudah ibadah kepada Allah. Ya, emang siapa yang merenovasi Ka'bah? Kita baca sirah. Bahkan mereka saat renovasiannya mereka berikrar nggak boleh ada harta haram dalam ya sumbangan dalam merenovasi Ka'bah. Nggak boleh ada harta haram karena memuliakan Allah Azza wa Jalla. Mereka juga sudah tawaf, sudah talbiyah, ya, mereka haji, mereka sa'i. Artinya udah ada ibadah haji karena mereka apa? Mengaku sebagai pengikut ajaran Ibrahim alaihissalam. Ya. Dengan kata lain bahwa mereka sudah ibadah kepada Allah. Nah, cuman di samping itu mereka juga ibadah kepada selain Allah. Di samping itu mereka juga ibadah kepada selain Allah. Oke? Ya, ini ada di Qawaid Arba, ya. Ada juga di makna ya kalimatut tauhid ya, dari Rasul Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan terdapat juga di banyak sumber. Jadi definisi syirik kita tahu dulu. Ya. Dalam usul salasah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mendefinisikan ya lebih mengena lagi dengan definisi yang lebih mengena. Apa kata Syekh Muhammad? Syirik itu da'watu ghairihi ma'ah. Da'watu ghairihi ma'ah. Apa artinya? Di saat kamu sudah ibadah kepada Allah, kamu juga ibadah kepada selain Allah. Ya. Nah, jadi dalam definisi ini masuk ke dalamnya siapa aja yang udah sholat namun dia juga nyembah selain Allah. Makanya kenapa dakwah Syekh Muhammad bin Wahab dituduh mengkafirkan muslimin, memerangi orang yang sholat. Ya, sebenarnya itu nggak ada persoalan di situ. Ya, kita nggak usah kikuk di situ kalau dituduh seperti itu. Ya, tinggal diutarakan bahwa dalam Islam orang bisa batal Islamnya.
walaupun sudah melakukan sholat, walaupun puasa. Dan itu diakui oleh semua mazhab. Semua mazhab. Jadi ini bukan monopoli, sekali lagi bukan monopoli dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Ya. Nah, maka di sini disebutkan asyirku fi ibadatillahi taala wahdah, melakukan kesyirikan dalam peribadatan kepada Allah semata. Ya. Jadi sudah dikerucutkan bahwa pembahasannya dalam ibadah. Ya. Hanya dalam ibadah. Bagaimana kalau dalam masalah penciptaan, kepemilikan, pengaturan, gimana? Kalau misalnya ada orang meyakini ada selain Allah yang menciptakan alam semesta, atau membantu Allah, ikut andil dalam pemeliharaan alam semesta. Nah, ini lebih buruk lagi. Ya. Ini lebih buruk lagi. Ya. Oke, ini ada di Qawaid Arba. Kita nggak singgung lagi. Nah, jadi apa yang menjadi pembatal keislaman poin pertama ini, yaitu melakukan kesyirikan dalam peribadatan kepada Allah Ta'ala. Ya. Nah, sekarang ya, semua yang dianggap itu ibadah, kalau ada orang berikan itu kepada selain Allah, walaupun dia udah berikan juga kepada Allah, maka jatuh kepada kesyirikan menurut definisinya. Contoh, sholat. Anda sholat untuk Allah, sholat juga untuk selain Allah, jatuh kepada kesyirikan. Anda sujud kepada Allah, sujud juga kepada selain Allah, jatuh kepada kesyirikan. Anda menyembelih untuk Allah, menyembelih juga untuk jin, jatuh kepada kesyirikan. Paham? Ya. Nah, lebih luasnya ibadah itu diterangkan dalam definisi yang Anda rasa antum sudah banyak ya mengetahui, karena pembahasan sudah berulang, yaitu segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah dari ucapan, perbuatan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Itu ibadah. Berarti segala sesuatu, apa aja yang dicintai. Berarti kalau dicintai harus ada perintah, harus ada anjuran, atau Nabi mengerjakan, ya. Dan dicintai dan diridhai oleh Allah dari ucapan, ya, atau perbuatan, baik yang tampak, ya, ucapan dan perbuatan tampak, atau yang tersembunyi, yaitu ucapan dan perbuatan hati. Berarti i'tiqad, keyakinan. Berarti keyakinan. Ya. Nah, misalnya contoh kasus, ya, membayar nazar. Allah bilang yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menunaikan nazarnya. Dipuji oleh Allah, berarti menunaikan nazar ibadah, gitu aja. Karena tidak dipuji kecuali suatu itu dicintai. Ya. Salat berjamaah. Ya. Atau berdiri dalam salat, wa qumu lillahi qanitin. Ya. Jujur dalam perbuatan, keyakinan, wa kunu ma'as shadiqin. Ya. Artinya semua yang dicintai, diridhai dari ucapan dan perbuatan, baik yang tampak atau yang tersembunyi, itu masuk kategori ibadah. Nah, kalau kita tahu itu sudah merupakan ibadah, maka sarfuha li ghairillah, memberikannya kepada selain Allah, syirik. Syiriknya syirik akbar. Dah. Jangan lagi tanya syirik kecil, syirik besar. Syiriknya syirik akbar. Oke. Sebelum kita lanjut, apa definisi syirik? Sarful ibadah li ghairillah. Bahasa Indonesianya apa? Memberikan ibadah kepada selain Allah. Ini pembatal yang pertama, asyirku fi ibadatillahi ta'ala wahdah, melakukan kesyirikan dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, selanjutnya, syirik ini merupakan dosa yang paling besar. Nabi ditanya, ayyul dzambi a'zam? Dosa apa yang paling besar? Kata Nabi, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqa. Kamu jadikan bagi Allah tandingan, padahal Dia yang menciptakanmu. Maksudnya tandingan dalam peribadahan. Ya. Sedangkan Dia yang kamu tahu bahwa hanya Dia semata yang menciptakanmu. Dan Dia dosa yang tidak diampuni. Ya. Apabila seorang mati, ya, membawa dosa syirik, belum sempat tobat darinya, ya, maka orang itu enggak akan masuk surga hatta yalijal jamalu fi samil khiyar, sampai unta masuk lubang jarum. Artinya ini mustahil
orang yang mati musyrik masuk surga. Ya, mustahil orang yang mati musyrik itu masuk surga. Dan celakanya sebab-sebab kesyirikan banyak. Ya, cuma sedikit yang pengen tahu. Ya. Nah ini. Nah, apa dalil bahwa kesyirikan dalam peribadatan kepada Allah semata itu membatalkan keislaman? Di sini disebutkan 2 ayat oleh penulis. Yang pertama dalam surat An-Nisa ayat 19. Ya, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni selainnya bagi siapa yang Dia kehendaki, dan barang siapa menyekutukan Allah, sungguh dia telah sesat dalam kesesatan yang nyata. Nah, ini coba kita pahami dulu. Ini banyak terjadi kesalahpahaman dalam ayat ini. Yang pertama di sini kita lihat bahwa kesyirikan dosa yang nggak diampuni. Ya. Tapi jangan salah paham. Selagi hayat masih dikandung badan, tobat. Jangan bilang kan syirik nggak diampuni, Ustaz. Ya. Bukan gitu maksudnya. Selagi hayat masih dikandung badan, masih tidak ada satupun dosa yang tidak diampuni. Selagi hayat masih dikandung badan, tidak ada dosa yang tidak diampuni, sekalipun kesyirikan, sekalipun kekufuran. Nah, terus maksud ayat ini apa? Bagi orang yang mati dan dia belum sempat tobat. Kalau dia bawa dosa syirik akbar atau asghar, maka dosa itu nggak diampuni. Akbar, besar, artinya kekal di neraka jahanam. Asghar, kecil, artinya dia pasti dihukum. Dia pasti dihukum. Ya. Nah, kemudian yang kedua, kata Allah, ya, wa yaghfiru ma duna dzalik. Dan mengampuni ma duna dzalik, yang di bawah kesyirikan. Ya, maksudnya selain kesyirikan. Di sini ada satu poin. Berarti selain kesyirikan, duna asyirk, posisinya di bawah kesyirikan. Ya, apapun itu. Ya. Zina, ya, khamar, judi, bunuh orang, ya. Apapun dari tindak kejahatan atau dia raup semua kejahatan itu dia lakukan, itu masih duna dzalik, duna syirik. Ya. Berarti dari sini kita ketahui yang pertama, besarnya dosa syirik. Ya. Yang kedua, ya, bahwa selain kesyirikan, walaupun semuanya dilakukan, dia masih di bawah kesyirikan posisinya, ya. Dan dia, kata Allah Azza wa Jalla, ya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kalau Allah mau, Allah bisa ampuni dia begitu aja, walaupun dosanya seberat bumi, seperti yang disebutkan dalam hadis. Hadis qudsi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ibna Adam, wahai anak Adam, ya, lau ataitani biqirabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka biqirabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, kalau engkau datang menemuiku, ya, dengan membawa seberat bumi dosa, namun kamu datang menemuiku, ya, tidak membawa dosa kesyirikan, aku akan datang menemuimu dengan membawa seberat bumi ampunan. Nah, cuman hadis ini harus dikembalikan kepada ayat tadi. Apa itu? Lima yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Biar kita enggak, ya, kenapa? Ya, kalau diampunin nih, kesempatan katanya. Enggak, itu lima yasha nih, jangan lupa. Ya, bagi siapa yang Allah kehendaki. Siapa yang dikehendaki Allah? Belum tentu ente. Ya. Kalau udah pasti kita, wah, itu namanya membuka gerbang pada kemaksiatan. Jadi itu dipahami, ya. Biar jangan sampai ini hadis, ntar ente khutbah di penjara, keluar dari penjara nggak taubat tuh. Yang penting kan nggak syirik, asik terus, gitu kan. Yang penting nggak syirik. Ini salah. Kenapa? Karena Allah bilang limai yasha, hanya bagi yang Allah kehendaki. Siapa dia? Wallahu a'lam. Gitu ya.
Jadi bisa Allah ampuni begitu saja bagi siapa yang Allah kehendaki, atau dihukum sesuai dengan kadar dosanya, tapi karena dia nggak punya dosa syirik akbar, masiruhu ilal jannah, pasti tempat kembalinya ke surga. Tapi kalau dihukum di neraka ya udah babak belur dulu kan. Nah ini muadzin ya. Kita azan dulu bagaimana biasanya? Azan dulu. Terus lanjut bagaimana? Lanjut. Ada. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi ayat ini ya, dia menerangkan bahwa selain kesyirikan itu diampuni. Maksudnya apa? Untuk orang yang meninggal dan dia belum sempat tobat dari dosanya. Kalau dosanya selain kesyirikan, ya, maka diampuni, artinya kalau Allah kehendaki dia diampuni begitu saja, maka dia diampuni tanpa harus melalui proses ya diazab terlebih dahulu. Ingat, ini limayasya, hanya bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ya, tidak berlaku bagi semua orang. Ya. Adapun orang yang masih hidup, itu bukan ini ayatnya. Ya. Ayatnya lain lagi. Ya. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ya, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, innallaha huwal ghafurur rahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah, ya, wahai hamba-hambaku yang berlebih-lebihan dalam urusannya, ya, melakukan maksiat dan dosa, ya, la taqnatu min rahmatillah, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Enggak ada dosa yang enggak diampuni. Allah mengampuni semua dosa. Jadi ayat ini buat siapa? Orang yang mati belum sempat tobat. Itu dipahami ya. Biar kita ngerti bingkainya. Ya. Jangan orang masih hidup itu bilang innallaha la yaghfiru yushraka bih. Ya, nanti dia malah terus di atas kesyirikannya. Ya, terus di atas kekufurannya. Orang masih hidup, bukan ini ayat. Ya, ayatnya adalah ayat bahwa Allah mengampuni semua dosa. Oke. Ini ayat yang pertama. Yang kedua, yang menjadi dalil ya bahwa kesyirikan ini membatalkan keislaman, yaitu firman Allah dalam surat Al-Maidah di ayat yang ke-72, di mana Allah Jalla wa Ala mengatakan, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya barang siapa menyekutukan Allah, ya, ibadahi selain Allah di samping Allah Azza wa Jalla, faqad harramallahu 'alaihi al-jannah, Allah haramkan atasnya surga. Berarti dia enggak masuk surga. Diharamkan surga atasnya. Wa ma'wahu an-nar, tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, tidak ada bagi orang zalim, maksudnya musyrik. Ya, karena Allah bilang di ayat yang lain, inna syirka la zulmun 'adzim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Tidak ada bagi orang yang zalim itu seorang pun penolong. Artinya enggak ada yang bisa menolong dia. Ma lidh-dhalimin min hamimin wala syafi'i yuta. Tidak ada bagi orang zalim itu teman yang bisa nolong atau pemberi syafaat yang syafaatnya didengar. Ya, nanti kasih rekomendasi nih kepada saudara ente mati dalam keadaan musyrik waliyadzubillah, ya Allah masukin dia ke dalam surga. Enggak bisa. Kenapa? Karena dia mati musyrikan. Mati sebagai musyrik. Nah, ini ada faedah lain lagi. Ya, dari belajar ini apa itu? Semangat dalam dakwah ke jalan Allah. Minimal siapa? Keluarga terdekat. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Jadilah peringatan kepada saudaramu yang terdekat. Jadi jangan belajar nawaqidul Islam itu, ya, gambarannya ya berarti kafir-kafirin gitu kan. Terus ya ngebom. Enggak. Ya, tapi ya kalau gitu kita kemakan framing namanya. Kita kemakan sama framing musuh-musuh dakwah hingga akhirnya apa? Kitab ulama kita sendiri kita jauhi.
Ya, kitab ulama kita sendiri kita jauhi. Ya. Gitu. Jadi di Saudi Syekh Shalih Al Fauzan beliau membahas kitab dalail. Sedikit cerita. Kitab dalail. Isinya dalil-dalil. 25 dalil. Fi hukmi muwalati ahli al-isyraq, tulisannya Syekh Sulaiman bin Abdullah. Tentang hukum memberikan loyalitas kepada pelaku kesyirikan. Ini bab lain lagi nih, bab wala wal bara nih nanti. Yang lebih ngeri lagi nih. Penulisnya sampai dibunuh sama tentara Turki. Ya, usianya baru 32 tahun. Ya, alim, allamah. Ya, penulis Taisir Karimir Rahman yang disyarah oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan. Kitabnya yang terkenal namanya Fathul Majid. Namanya Fathul Majid. Ya. Kenapa Syekh bahas itu? Tadinya beliau nggak bahas itu kitab. Adalah artinya nggak ada urgensi untuk bahas itu. Kenapa? Karena sebagian orang membahas kitab itu untuk mengkafir-kafirkan sembarangan. Counternya gimana? Bukan dijauhi, tapi dipelajari dengan pemahaman yang benar. Nah, gitu. Nah, di antara kitab-kitab yang ya dijadikan permainan orang-orang yang sembarangan mengkafirkan, itu kitab Nawaqidul Islam. Ya. Jadi counternya bukan kita menjauhi, tapi ngapain? Bisa kita jelaskan dengan pemahaman yang benar. Kalau counternya menjauhi, ya nanti polanya jadi kikuk kita. Kenapa? Karena orang-orang yang sembarangan mengkafirkan juga berdalil dengan Al-Quran. Terus nanti nggak mau baca Quran gitu? Kan nggak mungkin. Ya, nggak mungkin sebagai orang Islam. Jadi intinya, ya itu faedah lain dari kita mempelajari ini. Nah, di dalil yang kedua, di sini dijelaskan, "Wa may yusyrik billah." Barang siapa menyekutukan Allah, faqad harramallahu 'alaihi al-jannah. Ya, maksudnya orang yang mati dalam keadaan membawa dosa syirik akbar. Ya, belum sempat taubat dia mustahil masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Berarti dia khalidun mukhalladun finnar, kekal di neraka jahanam. Waliyadzubillah. Nah, kalau udah tahu begini, dosa ini bahaya apa enggak bahaya? Ya, enggak ada lagi yang paling bahaya daripada dosa ini. Makanya Nabi SAW di antara doanya berlindung dari kesyirikan. Ya, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka mimma la a'lamu. Udah pada apa? Ya. Apa kata Nabi? Ya Allah, ya, aku ini berlindung kepada Engkau, ya, dari menyekutukanmu dan aku tahu, ya, dan aku mohon ampun dari yang aku tidak tahu. Artinya apa? Ada peluang di sana. Hal-hal yang kita nggak ketahui jatuh di situ kita kepada kesyirikan. Ya, contoh misalnya paling gampang. Walaupun contohnya kekufuran ini sebenarnya. Ente punya device, ya, HP. Ente masukin Quran, ya. Begitu gandrungnya sama HP, ente bawa sambil BAB. Ya, di situ ada Quran. Ente BAB bawa Quran. Apa nggak ngeri itu? Anda nggak vonis bahwa itu kekufuran. Tapi ini perkara yang kita khawatir jatuh di situ kita kepada kekufuran. Ya, contoh lagi misalnya telat sholat subuh sampai matahari terbit, ya, jatuh kepada meninggalkan sholat, tarikun lis sholat, ya. Tapi kan ketiduran, Ustaz. Ketiduran tiap hari, sholat, ya. Apa enggak itu kekufuran? Jatuh ke dalam meninggalkan sholat. Ya, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalat wa man taraka faqad kafar. Maksudnya di sini apa? Di sana ada ruang-ruang kekufuran kita mungkin nggak sadar. Ya, kita kan pengen goalnya apa nih? Ente goalnya apa? Masuk surga, udah itu aja. Muslim kita, Islam kita diterima. Ya. Jadi Muslim Islam kita diterima, kita masuk surga. Itu goal kita. Nggak ada yang lain. Berarti yang menjadi batu penghalang itu harus kita jauhi. Apa yang bakal menghalang kita masuk surga? Ya, itu kesyirikan. Ya. Nah, oleh karena itu dosa yang seperti ini bahayanya, nggak pantas kita, ya, nggak giat dalam mempelajarinya. Ini yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al Fauzan. Kita baca sedikit. Kata beliau, hafizallah, di halaman yang ke-219.
Fadzambun hadza khataruhu wa hadhi aqibatuhu hal yajuzu tajahuluhu wa adamu ma'rifatihi wa adamu tahdzir minhu. Maka dosa yang seperti ini bahayanya dan seperti ini akibatnya. Orang jadi kekal di neraka jahanam. Apa boleh seorang itu jahil tentangnya? Ya, enggak pengen tahu tentangnya. Apa boleh kita enggak memperingatkan orang darinya? Ya. Artinya ya, karena dosa ini begitu besar, maka tidak sepantasnya seorang itu ya tidak mempelajarinya. Kemudian di sini contohkan, apa sih contohnya melakukan kesyirikan dalam peribadatan kepada Allah Ta'ala? Qala wa minhu adz-dzabhu li ghairillah. Contohnya adalah menyembelih untuk selain Allah. Ya, menyembelih. Seperti misalnya, kaman yadzabahu lil jin, seperti orang yang menyembelih untuk jin, aw lil qabr, atau untuk kuburan. Ya. Celakanya di negeri kita ini yang seperti ini banyak. Ya, untuk bangun jembatan, ya, nyembelih, ya, kebo. Ya, kemarin ketika lumpur Lapindo dia korbanin kebo. Ya, begitu juga ritual tahunan larung saji sedekah bumi, ya, di banyak tempat, ya, di Cilacap, ya, di mana di Bantul, ya, mereka lakukan itu semua. Ya, itu adzabah lil jin, itu menyembelih untuk jin. Dan ini kesyirikan akbar, bukan hanya menurut Muhammad bin Abdul Wahab, ya, atau menurut Nahdlatul Ulama, ya, menurut ya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ya, bahwa ini adalah kesyirikan mukhrijun minal millah, merupakan perkara yang mengeluarkan orang itu dari Islam. Ya, dalam fatwanya berkenaan dengan sedekah bumi. Jadi, ya, menyembelih untuk selain Allah, ya, ini membatalkan keislaman. Ya, membatalkan keislaman. Tapi sekarang kita nggak nyembelih Ustaz katanya. Ya, mereka berkamuflase. Terus kepala kebonya dari mana? Beli di pasar. Ya. Antum yang belum ya dalam-dalam belajarin tauhid bingung akhirnya. Wah, gawat ini. Ustaz beli, Ustaz. Enggak nyembelih katanya. Ampun deh. Ya, ada syirik apa enggak syirik? Syirik. Dari mana syiriknya? Jelasin. Ya. Dari persembahannya. Ya, karena ini ya kepala kerbau, ya, manfaatnya besar, bisa untuk dimakan. Ya, tapi dia ya buang dengan sia-sia, ya, dengan ritual, ya, atau tanpa ritual, atau dia tanam, ya, tidak untuk dimakan. Lainnya kalau ente makan, ya, lainnya kalau ente makan, ya, bukan dalam ritual sedekah bumi, tapi ini ente buang, ya, bekelit lagi mereka bilang, nggak dibuang Ustaz, itu buat kasih makan ikan. Sejak kapan ikan makan kepala kebo? Nah, ini pokoknya akal-akalan. Terus udah gitu, bukan cuma kepala kebo loh situ. Ada jenang, ada kutang, ada wajik. Ya. Ikan apa ini makan kutang mau wajik? Lah ini enggak lain adalah peribadatan kepada selain Allah. Enggak lain. Walaupun dibuka pakai la ilaha illallah, pakai seremoni baca Quran, ya, ditutup pakai salawatan, enggak keluar dari hakikatnya ini syirkun billah, kesyirikan akbar, mukhrijun minal millah. Siapa aja yang kafir di situ? Pelakunya, ya, yang ridha dengannya, ya, kena semua, ya. Jadi hadirin Allah Subhanahu wa taala, Islam aziz. Islam itu mulia, ya. Hanya sedikit yang selamat, ya. Maka kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang selamat. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bada al-Islamu ghariban, fa sayaudu ghariban kama bada." Islam itu muncul asing. Apa asing? Ya, enggak bisa.
Ya, orang Arab udah gak bisa. Tauhidnya itu yang asing. Wa sayaudu ghariban kama bada, dan akan kembali asing. Enggak asing, banyak muslimin. Nah, tapi tauhidnya yang benar-benar memahami tauhid asing, lebih asing lagi orang yang mengamalkannya. Oh, ngeri kalau bahas tauhidnya. Ya, nanti bahas tauhid benar-benar nanti ya renungi, ya. Ini nggak mau hidup besok. Itu tauhid. Celaka ini dunia bikin. Kalau belajar tauhid. Ya. Tapi insya Allah dengan belajar tauhid, ibadah itu makin berasa. Salat kita makin berasa. Kita tahu kepada siapa kita beribadah. Atas dasar apa kita ibadah. Ya. Lagi kalau nanti udah tadarraj pada asma wa sifat, ya. Ibadah dengan luar biasa. Ya. Baca Al-Fatihah aja ente bisa nangis. Nggak usah baca ayat-ayat azab, baca Al-Fatihah aja ente bisa nangis. Ya. Kok bisa Ustaz bisa nangis? Nah itu. Ya. Memang ya, la yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Enggak sama orang yang tahu dengan orang yang enggak tahu. Maka ilmu itu Masya Allah. Ya, semoga ini mukadimah kita aja. Intinya kita udah ambil cukup ya, 40 menit lebih. Kita udah ambil satu pembatal. Sebenarnya ini pembatal berikutnya cepat aja. Ya, moga-moga pertemuan kedua, ya, jika masih ada waktu dan umur, ya, kita bisa ambil sebagian besarnya. Nanti pertemuan ketiganya kalau masih ada waktu dan umur kita, ya, khataman. Khataman. Antum nggak perlu bikin buah kuning, tapi pokoknya khataman. Tapi ada pengen, ya, satu hal, ya, sabar belajar. Biar yang namanya ngaji udah selesai gua mah, ya, nama kedul Islam udah selesai, qawaid arba, jadi benar gitu loh. Bukan cuma ambil pertemuan nawakil Islam. Iya, saya ikut pertemuan pertama sama pertemuan terakhir. Penutupan sama pembukaan. Ya. Jadi gitu. Jadi benar-benar kita belajar. Barakallahu fiik. Semoga ada manfaatnya. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Nanti pengajian bapak-bapak nih jarang pada nanya. Ayo mau pengajian ibu-ibu, silakan. Masalah takdir. Itu bisa kita tidak meyakini bahwasanya kita usaha hasilnya sama aja. Nah, itu bisa terjerumus nggak ke dalam syirikan hasil dan usaha. Apa? Ya, kita usaha hasilnya sama aja. Usaha nggak usaha, saya sama aja gitu. Enggak, ini masalah paham aja. Salah paham tentang konsep takdir. Ya. Bahwa segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla, tapi bukan berarti usaha tidak usaha sama hasilnya sama, tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala beri banyak opsi. Ya, dan semuanya itu enggak keluar dari takdir Allah Azza wa Jalla. Ya, seperti misalnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan man arada an yunsha ya fi rizqi, ya, wa yu'ammar fi umri falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin ditambah umurnya, ya, dan panjangkan umurnya dan ditambah rezekinya, maka sambung silaturahim. Apa maksudnya ini? Apakah dengan menyambung silaturahim, ya, berarti berubah takdir itu, ya, bahwa kita bisa merubah takdir? Lah. Ya, kita hanya berpindah dari satu takdir kepada takdir yang lain. Ya, takdir Allah itu ada banyak opsi. Ente usaha nggak akan keluar dari takdir. Ente usaha juga nggak akan keluar dari takdir. Tapi, ya, bukan berarti hasilnya sama. Usaha, ya, dengan tidak usaha maka hasilnya, ya, kalau memang 5.000 aja dapatnya. Ya, itu cuma salah pemahaman dalam konsep takdir. Tapi nggak bisa dikatakan dia jatuh kepada kesyirikan. Jadi, kalau tadi pertanyaan jatuh kepada kesyirikan nggak? Kembalikan ke definisi. Apa definisi? Memberikan ibadah kepada selain Allah. Ada ibadah nggak yang diberikan kepada selain Allah? Enggak kan? Nah, maka itu bukan kesyirikan. Cuman jatuh percuma, ya, keliru dalam pemahaman tentang takdir. Allahu a'lam. Salah paham. Allah. Saya lagi. Nah, salam. Di masyarakat kita
udah sensus, antum bilang rata-rata gitu. Apa pembatalnya? Ini enggak keamaliannya kita kan berbicara tentang sampai saya mau sholat itu mencari kebiasaan itu susah jauh gitu Pak. Kalau sholat itu ketika pergi mana safar gitu kan. Kan karena ya kayak di rumah nah kalau pikiran kita sampai sholat di rumah itu ya, jadi sebelum Anda jawab pertanyaannya, Anda pengen dudukin dulu persoalannya nih, ya. Jadi siapa aja yang mengaku Muslim, maka dia saudara kita, ya. Nggak boleh kita intip, teropong, ya, mata-matai, jangan-jangan melakukan batal atau ya sudah melakukan kesyirikan, nggak boleh. Jadi alal asl, ya, di atas hukum asal, ya. Kita ketemu di masjid, ya, ketemu di perayaan apapun, sekalipun perayaan kebid'ahan misalnya, berarti kan dia Muslim, ya, berarti ahlu la ilaha illallah, berarti dia ikhwanun, dia saudara kita seagama, ya. Kita nggak boleh mencap, ya, bahwa orang itu telah batal kecuali kita sudah pastikan, ya, dua hal, dia melakukan perbuatan dan perbuatan syirik akbar yang jali, yang jelas, seperti yang dicontohkan tadi misalnya. Kemudian yang kedua, dia lakukan itu dengan ya sengaja, kerelaan. Ada faktor kesengajaan, bukan paksaan. Ya. Adapun di luar itu, ya, artinya yang kita tidak lihat, maka kita nggak boleh ya tanpa dasar apapun melakukan keislaman ini sama sekali. Nah, kita sholat di belakang siapa aja mengaku Muslim, memakan sembelihan siapa aja mengaku Muslim, ya, kecuali kalau kita bisa pastikan itu. Nah, persoalan ziarah, ya, ziarah kubur itu diperintahkan, bukan? Diperintahkan, bahkan dia sunnah. Ya, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur fazuruha fa innaha tudzakirukum al-akhirah. Dulu aku melarang kalian dari ziarah kubur, tapi sekarang ziarahilah, karena yang demikian itu mengingatkan kalian akan akhirat. Tapi ziarahnya ke makam-makam. Apa antum melihat dia melakukan kesyirikan? Gitu. Ya. Tapi kan ke tempat-tempat syiar-syiar kesyirikan, antum harus betul-betul pasti bahwa memang orang tersebut melakukan kesyirikan. Selagi belum ada yang jelas, kita nggak bisa vonis dia itu jatuh kepada kesyirikan atau jatuh kepada kufuran. Ya, minimal bahwa amalannya itu ghairu masyru', tidak disyariatkan. Ya. Kecuali misalnya, ya, antum lihat bahwa orang tersebut misalnya ya du'u ghairallah. Dia panggil nih si penghuni kubur. Ya fulan aghithna. Ya. Tolong kami, bantu kami. Ya, maka orang tersebut datang Islam. Nah, adapun hanya sebatas bahwa dia ikut ziarah ke sini, ikut ziarah ke situ, ini belum memadai untuk kita katakan bahwa orang tersebut jatuh kepada kesyirikan yang akbar. Ya, masih berada dalam ya status keislaman sampai kita yakini dengan pasti. Ya, yakini dengan pasti dan tidak ada lagi keraguan. Kenapa? Karena hukum asalnya orang tersebut Muslim. Memang nggak bisa hilang keislaman itu hanya dengan berdasarkan keraguan. Sampai kita yakin bahwa dia melakukan pembatal keislaman. Ya. Adapun ihtiyat, kehati-hatian itu kembali kepada masing-masing. Saya mau hati-hatian aja Ustaz. Oh, itu sih terserah antum. Kalau kehati-hatian ya boleh aja. Ya. Saya agak ragu misalnya karena ini jamaah ya deket banget, bau-bau syiriknya itu kentara banget. Ya, ana mau hati-hati aja Ustaz. Ya udah enggak apa-apa. Kalau masalah ihtiyat, kehati-hatian, ya itu kembali kepada ya kehendak antum sendiri-sendiri gitu. Boleh-boleh aja seperti itu. Nah, cuman boleh nggak sholat sendiri di rumah? Ya kalau hukum asalnya laki-laki sholat di masjid. Ya. Tapi jauh Ustaz, semuanya rata-rata begitu. Ya. Ya tempuh. Ya. Insyaallah setiap langkah yang antum langkahkan itu mengangkat derajat dan menghapuskan dosa. Ya itu udah konsekuensi kita hidup di zaman fitnah seperti ini. Ya, di akhir zaman, ya keislaman itu asing. Ya kalau memang antum merasa ya seperti itu kondisinya,
Itu bukan mubarrir, bukan pembenaran untuk antum sholat di rumah. Ya, jangan sholat di rumah. Kemudian yang kedua, itu malah nanti jadi delik di masyarakat. Ya. Dan mereka nggak terima alasan itu. Ya, kalau antum utarakan makin jadi. Ya, bukannya malah dibenerin. Oh, ini emang orangnya gitu. Malah makin jadi gitu kan, kesempatan gitu. Jadi ya, jadi sholat berjamaah. Ya, walaupun agak jauh ya udah keluar, agak jauhan. Cuman tadi ya, jangan hanya berdasarkan ziarah ya, antum langsung vonis orang itu telah keluar dari Islam. Jadi tadi sudah kita jelaskan di awal, pastikan dua hal. Kalau belum ada kepastian nggak bisa. Jadi ini bagus ya. Kenapa? Karena kita lihat dengan ini justru kita berhati-hati gitu loh. Bukan yang malah justru kita menjadi sembarangan. Berhati-hati untuk tidak sembarangan mengkafirkan muslim dan tidak sembarangan memuslimkan orang kafir. Hati-hati loh, ada dua loh, bukan cuma satu. Yang ente mesti hati-hati. Ya, sekarang kan yang dipopulerkan ya waspada dari mengkafirkan orang muslim. Ini waspada dari muslim orang kafir. Ya, ini pembatal keberapa coba? Ya, pembatal yang ketiga, man lam yukaffirul musyrikin, yang tidak mengkafirkan orang musyrik. Ya, dia ada musyrik tapi ente enggak kafirkan. Ya, jadi ente Islamkan orang kafir itu. Menganggap orang kafir itu masih muslim, itu justru jadi pembatal. Nanti kita bahas itu. Ya. Malah yang sering digadang-gadang itu enggak masuk pembatal. Ya. Gitu, yang sering digadang-gadang itu, ya. Hati-hati ini salah mengkafirkan itu jadi kafir. Nggak ada tuh pembatal kayak gitu di sini. Jadi salah mengkafirkan itu nggak masuk pembatal. Justru salah mengislamkan. Ya, ini lagi. Nah. Di awal tadi kalau antum menyampaikan bersujud pada selain Allah akan membatalkan salat. Walau dia tidak meyakini. Membatalkan Islam. Membatalkan dia membatalkan Islam walau dia tidak meyakini. Yang pertama pertanyaannya, nah ketika ada orang yang diakini pembunuhan. Orang yang? Pembunuhan, dia kan tidak meyakini Ustaz. Dia disuruh bersujud gitu Ustaz. Nah, itu kan batal. Yang kedua, seperti yang disampaikan, Syekh Shalih Al-Fauzan maka mengatakan Islam itu ada 4 ucapan perbuatan keyakinan keraguan. Nah, sekarang yang beberapa orang, beberapa golongan yang menyatakan dia melakukan kebenaran yang menyatakan Allah berada di atas. Apakah mereka tidak terhadap pembatal Islam? Baik, yang pertama itu tadi persoalan sujud ya kepada selain Allah membatalkan keislaman. Dan tadi juga sudah diterangin juga. Jadi ini informasi yang satu dengan yang lain sebenarnya sering berkaitan. Ya, bahwa dia batal Islamnya kalau ya dia lakukan dengan kerelaan. Ya, dengan kerelaan artinya dengan sengaja, ada faktor unsur kesengajaan. Ya. Adapun misalnya dia nggak sengaja seperti misalnya ya keselengkat. Jadi nyusruk seperti orang sujud, nah nggak ada hukum. Atau misalnya nyigo sujud kepada selain Allah nggak ada hukum. Atau dipaksa, orang yang dipaksa itu nggak ada iradah, nggak ada kehendak, hilang kehendak darinya, karena dipaksa. Ya, maka nggak ada hukum juga. Sama nggak ada hukum. Ya. Kemudian sedikit saya benerin bahwa Syekh Fauzan itu menyebut 4 itu muara dari yang 10. Jadi bukan Syekh menyebut 4 pembatal, bukan. Jadi semua pembatal itu muaranya kepada ucapan, perbuatan, keyakinan dan keraguan. Gitu aja. Ya. Nah, kemudian yang terakhir terkait dengan apa tadi? Nah, karena pengennya nunda nih masalah ini. Ya, nunda gitu. Walaupun memang kalau kita lihat nusus ini sebenarnya di luar persoalan. Jadi tolong ya, ini persoalan ibadah. Nanti persoalan asma sifat ada babnya sendiri, ya. Ini persoalan ibadah. Ya, memberikan ibadah dengan ucapan, dengan perbuatan atau ucapan kufur atau dengan keyakinan yang kufur. Nah, sekarang persoalan masalah Allah di atas. Ya, ini kan baliknya kepada sifat. Ini makanya temanya sebenarnya asma sifat. Kalau kita lihat kepada nusus para ulama, ya, itu memang termasuk pembatal. Cuman Anda pengen kasih bikin split dulu nih, biar jangan nanti ke depan nanyanya ke asma sifat. Ya. Gitu. Biar kita fokus kepada persoalan ibadah, memberikan ibadah ini. Ya.
Jadi ya nggak apa sedikit bocoran. Memang kita dapetin nusus orang yang meyakini tidak meyakini Allah di atas arsy itu juga termasuk membaca. Cuman hal ini apakah termasuk persoalan yang yang jali, yang terang atau yang bukan terang, di mana seorang itu bisa langsung batal Islamnya atau harus ditegakkan kepadanya hujah? Insyaallah itu nanti persoalannya di waktu yang akan datang. Tapi itu termasuk kekufuran. Kenapa? Karena berkenaan dengan Allah di atas arsy itu nususnya mutadhafirah. Karena diakui bukan hanya oleh nas, tapi diakui juga oleh fitrah. Bahkan bukan muslim aja, hatta non muslim. Ketika dia berdoa dia mengadah palanya ke atas. Ketika dia terjepit dia mengadah ke atas. Seperti itu. Paling dekat sama kita apa? Bacaan sholat, sujud. Baca apa? Subhana rabbiyal a'la. Kemarin barusan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Nabi SAW kemana? Ini kan sebenarnya hal yang jali, terang, benderang. Cuman karena masuknya ilmu kalam di sini sehingga akhirnya bermain itu logika. Akhirnya mengatakan yang bertentangan dengan nusus. Cuma ini kalau kita bahas ini nanti ini terlalu luas, nanti yang masuk kemari terlalu banyak. Jadi biar aja kita main di ranah uluhiyah dulu, ibadah dulu, nanti kita dalamin di sini. Allahu a'lam. Baik, mungkin itu aja ya. Udah mau sholat. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga ada manfaatnya. Allahu ta'ala ala wa'alam. Jazakallah khair. Kita akhiri. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.